Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu PP hebat, salam dan bahagia. Pada konten video kali ini adalah seri pendidikan guru penggerak angkatan 11 ya, yang sekarang sedang berlangsung ya, mulai dari bulan Juni kemarin hingga Desember 2024 ya, selama 6 bulan. Nah, video kali ini Bu Eli akan bahas untuk topik pendampingan individu ketiga ya yang akan dimulai pada awal September 2024 ya. Baik Bapak Ibu PP hebat, silahkan subscribe, like, share, dan komen. Semoga channel ini semakin bermanfaat bagi para pengunjung, khususnya yang membutuhkan konten-konten seperti ini. Terima kasih. Terima kasih atas dukungannya ya Bapak Ibu PP hebat ya. Nah, kita mulai. Pendampingan individu 3 ini adalah pendampingan individu yang cukup spesifik ya, karena ada beberapa yang berbeda dibandingkan pendampingan individu sebelumnya ya. Apa itu ya? Kita mulai ya. Kebetulan di sini Bu Eli adalah pengajar praktik angkatan 9 yang bertugas pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kota Jambi ya. Sehingga di sini Bu Eli mempersiapkan diri telah mempelajari, membedah buku PI-nya dan juga mengikuti kegiatan penyegaran pengajar praktik angkatan 11 Kota Jambi yang diselenggarakan oleh BGP Provinsi Jambi ya. Nah, Bu Eli mempelajari dari sumber buku, kemudian kegiatan pembedahan. Oleh karena itu, Bu Eli akan sharing pada video kali ini ya. Waktu dilaksanakannya PI 3 itu adalah 1 minggu sebelum Lokakarya 3 ya. Jadi kalau Lokakarya 3 diplot pada tanggal 14 September 2024, maka PI 3 itu sudah bisa dilaksanakan mulai tanggal 9 sampai 13 September 2024. Nah, kalau Bapak Ibu PP memiliki 7 CKP, ini bahkan bisa dimulai dari misalnya tanggal 6 atau tanggal 5 September ya. Seperti itu ya Bapak Ibu PP hebat, sudah semakin dekat nih waktunya ya. Nah, temanya apa? Tema untuk PI, pendampingan individu ketiga ini adalah implementasi pembelajaran yang berpihak pada murid ya. Jadi fokus pendampingannya itu adalah ada 3 topik ya. 1, refleksi hasil survei atau feedback 360 dan penilaian sendiri, self assessment tentang kompetensi guru penggerak. Penilaian kompetensi guru penggerak ya oleh CGP sendiri. Yang kedua adalah diskusi rencana menerapkan pembelajaran sosial emosional. Ya, ini ada di modul 2. Lalu diskusi hasil Lokakarya 2 yang baru saja yang sudah berlangsung kemarin ya. Ini adalah tentang keterlaksanaan dari tahapan Bagja. Nah, ini adalah 3 fokus pendampingan yang harus kita sampaikan pada saat kita membuka sesi coaching PI ya, pendampingan individu. Ini harus kita sampaikan temanya apa, kemudian fokus pendampingannya apa. Artinya fokus pendampingan ini adalah tujuan dilaksanakannya PI tersebut. Baik, ya. Sekarang mengapa Bu Eli tadi di awal mengatakan ada sedikit yang berbeda ya, spesifik ya, khusus yang berbeda dibandingkan PI 1 dan 2 ya. Di PI 3 ini nanti Bapak Ibu PP akan memberikan penilaian ya. Penilaiannya adalah kalau di LMS-nya misalnya ini nama CGP kita ya. Kemudian nanti Bapak Ibu mengisi PI jurnal pendampingan PI-nya, rencana tindak lanjutnya, mengunggah dokumentasi kegiatannya ya. Nah, ada tambahan nih Bapak Ibu PP hebat ya. Ada tambahan penilaian refleksi CGP ya. Ini ya, jadi setiap CGP nanti ini Bapak Ibu memberikan penilaian refleksi CGP ya. Refleksi CGP apa yang direfleksi ya? Yang direfleksi ya ini yaitu refleksi hasil survei feedback 360 dan penilaian sendiri tentang kompetensi guru penggerak. Kompetensi guru penggerak yang dinilai adalah kompetensi guru penggerak ya.
Nah, penilaian pada pendampingan individu ini Bu Eli tegaskan lagi ya. Di sini kalau di dalam lembar lembar LMS-nya ya, maksudnya di layar LMS-nya itu di sana nah, ada seperti ini ya, PI 3 ya, penilaian refleksi. Oleh karena itu, berdasarkan tugas Bapak Ibu PP untuk menilai refleksi CGP, refleksi kompetensi guru penggeraknya ya, maka pada saat Bapak Ibu melaksanakan PI 2 kemarin, tentunya sudah mengunduh lembar umpan balik yang kita unduh dari LMS kita ya. Dari mana kita mengunduhnya? Kita mengunduh dari fitur semua modul ini ya, semua modul ya. Kemudian kita scroll ke bawah sampai paling bawah ya. Nanti ada tulisan umpan balik 360 PI2. Kita pilih yang PI2 ya. Karena ada PI2, nanti ada PI6 ya. Di PI2 di sini diklik ya PI 21 asesmen mandiri kompetensi guru penggerak, diklik nanti kita unduh ya. Kemudian PI 22 umpan balik kepala sekolah. PI 23 umpan balik rekan sejawat ya. PI 24A ini kuesioner murid TK, SD kelas 1 sampai kelas 3 ya. Kelas kecil. Kemudian PI 24 kuesioner murid SD kelas besar, kelas 3 sampai kelas 6 ya. Sementara PI 24C adalah kuesioner murid SMP sampai SMA ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ini Bapak Ibu unduh ya. Kemudian pada saat PI 2 ini sebaiknya sudah diberikan kepada di akhir sesi PI 2 kemarin, ini sudah diberikan kepada CGP kita ya, seperti Bu Eli ya. Atau kita berikan linknya juga bisa ya, link untuk unduhnya. Nah, seperti itu. Dan untuk apa diberikan pada saat PI 2? Karena mereka harus menyebar angket ya. Jadi umpan balik ini angket, questionnaire ini angket ya. Kecuali yang ini, asesmen mandiri kompetensi guru penggerak, ini adalah guru penggerak CGP itu adalah menilai dirinya sendiri ya. Di sana ada banyak pertanyaan, kemudian CGP menilai dirinya sendiri. Tapi kalau untuk kepala sekolah, ini kita berikan kuesionernya, pertanyaannya, angketnya kita berikan kepada kepala sekolah ya. Kepala sekolah kan satu, jadi ini satu kali angket. Nah, bagaimana rekan sejawat? Kalau rekan sejawat ini diberikan kepada 5 orang rekan sejawat ya, kita sebar angketnya. Mau secara manual bisa lewat paper, bisa kertas. Atau mau diubah ke Google Form, lewat online juga bisa ya. Ini 5 orang rekan sejawat. Kemudian kuesioner murid ya. Nah, kita lihat Bapak Ibu PP melihat CGP-nya itu guru jenjang apa? Kalau guru jenjang TK, SD, kelas 1 sampai 2 berarti yang diklik yang ini ya. Kita bagi ke setiap murid itu ada 5 ya. Kalau jenjang SD kelas 3 sampai 6 yang ini ya. Kalau jenjang SMP, SMA yang ini. Jadi murid itu murid yang diajar oleh CGP ya. Murid yang diajar oleh CGP sesuaikan ya dengan jenis kuesionernya ya. Jangan salah unduh ya. Nah, ini muridnya juga ada 5 ya. Seperti ini Bapak Ibu PP hebat ya. Nah, nanti kalau sudah disebar angket ini ya. Jadi sebelum memulai PI 3, karena sesuai dengan topiknya, yaitu salah satu topik fokus dampingannya itu kan refleksi hasil survei. Artinya surveinya atau angketnya atau Google Form-nya ya. Umpan balik itu sudah disebar dan sudah mendapatkan hasilnya, sudah mendapatkan maksudnya sudah mendapatkan responden itu baik guru maupun murid itu sudah mengisi. Nah, sehingga Bapak Ibu CGP-nya itu sudah merangkum dan membuat refleksinya ya. Di mana membuat refleksinya? Di sini ya. Jadi di PI 2.5 itu ada fitur refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Kalau ini diklik nanti munculnya seperti ini. Ini ada instruksinya ya. Jadi artinya ketika CGP sudah menuliskan jawaban ya refleksinya berdasarkan
hasil dari lembar-lembar umpan balik yang sudah disebar atau hasil survei yang sudah disebar kepada Kepsek, rekan guru dan murid ya, maka di sini ya CGP-nya menulis. Kemudian PP juga bisa melihat hasil dari yang sudah ditulis oleh CGP. Nah, jadi PP menilai refleksi hasil umpan balik CGP itu berdasarkan hasil refleksi yang sudah diunggah ke LMS ya. Nah, Bapak Ibu, modelnya seperti ini ya. Jadi kalau ini kita klik ya. Lalu kita akan melihat ini karena kebetulan CGP-nya ini belum mengisi ya, belum mengisi ya karena masih ada sekitar 2 minggu ya. Jadi ini masih kosong. Nah, di sini Bu Eli tulis PP menilai refleksi hasil umpan balik CGP berdasarkan hasil refleksi yang sudah diunggah ke LMS ya. Jadi ini eh, lembar workspace-nya dari CGP yang menulis ya refleksi hasil umpan baliknya di LMS. Nah, ini kira-kira seperti ini. Bukan kira-kira ya, ini memang seperti ini ya. Lembarnya nih Bapak Ibu PP hebat ya. PI 25 refleksi hasil umpan balik kompetensi guru penggerak. Ini ada instruksinya. Kemudian ada 8 pertanyaan untuk menulis refleksi hasil umpan balik kompetensi CGP ya. Kita lihat satu-satu. Nah, ini pertanyaannya ada 8 pertanyaan. Soal nomor 1 ini identitas ya. Ini menulis langsung di LMS ya. Lalu soal 2 apa saja poin umpan balik yang konsisten diberikan oleh Kepsek, rekan sejawat dan murid ya. Lalu kompetensi mana saja yang sudah menunjukkan tingkat yang diharapkan, poin tinggi. Lalu kompetensi mana saja yang menunjukkan peningkatan, poin rendah ya, artinya poin rendahnya mana, poin tingginya mana, yang konsisten mana. Kemudian sebagai tindak lanjut, perilaku apa saja yang akan Bapak Ibu terus lakukan. Lalu perilaku apa yang berhenti dilakukan, perilaku apa yang mulai dilakukan ya. Apa dukungan yang Bapak Ibu butuhkan untuk mewujudkan rencana tindak lanjut tersebut ya. Ini ada 8 pertanyaan dan PP itu mengetik gitu ya di kolom-kolom yang kosong ini ya. Seperti itu. Nah, lembar umpan balik survei yang disebar baik kepada Kepsek, rekan guru dan murid itu nanti akan diulangi ya, akan dilakukan kembali pada PI 6 ya. Sehingga sama ya seperti ini. Di PI 5-nya kita ingatkan lagi sehingga pada PI 6 itu sudah mendapatkan hasilnya ya. Jadi pada saat Bapak Ibu WP mengarahkan CGP-nya untuk menyebar survei, angket ya, itu dilakukan pada PI sebelum PI 3 yaitu PI 2 ya. Nah, lalu pada PI 3 ini memang sudah ada hasilnya ya. Sudah ada hasil. Itu adalah salah satu dari tugas kita sebagai PP untuk mengingatkan CGP. Mengingat bahwa ya CGP itu sangat crowded ya tugas-tugasnya ya. Tugas-tugas LMS-nya bersama dengan fasilnya ya. Nah, kali ini pada kesempatan ini ya PP juga mengambil bagian di dalam mengingatkan dan memberi arahan. Jadi kalau CGP-nya bertanya, kita bisa mengarahkan, diunggah kemana, itu sering ditanyakan, diunggah kemana, begitu ya. Lalu bagaimana cara membuat refleksinya? Lalu kita tunjukkan, inilah fitur-fiturnya ya, yang fitur-fiturnya ada di LMS, pertanyaannya yang ini ya. Jadi ini PI 3 ini ya Bapak Ibu PP hebat, ini akan sama dengan PI 6, pertanyaannya juga sama, cuma bedanya pada fitur semua modul ya, Bapak Ibu PP akan scroll ke bawah, paling bawah, dan di bawahnya PI 3 itu ada tulisan umpan balik 360 PI 6. Tuh kita lihat ya, ini tulis apa sama ya seperti itu ya. Karena nanti ini akan dipakai sebagai identifikasi kekuatan diri pada saat CGP itu nanti melakukan lokakarya 7 panen hasil belajar ya. Seperti itu ya Bapak Ibu PP hebat. Nah, kita sekarang masuk ke jadi artinya hasil refleksi
feedback 360 itu hal yang spesifik dari PI 3 ini ya. Baik, kita masuk sesi coachingnya ya. Di bagian awal pendampingan 20 menit nih ya. Seperti biasa ya, Bapak Ibu PP akan menyapa, menanyakan kabar CGP-nya, menjelaskan tema, tujuan pendampingan, fokus pendampingan 3 buah tadi ya. Lalu PP memastikan CGP memahami aktivitas pendampingan yang akan dilakukan. Nah, yang di bagian merah ini Bu Eli memberikan highlight ya. Pengajar praktik memastikan CGP telah menginput. Nah ya, telah menginput instrumen lembar umpan balik ya yang sudah kita sampaikan, kita ingatkan saat PI 2 kemarin ya. Ini sudah diketik di LMS, sudah diinput di LMS sesuai dengan responden yang telah ditetapkan. Jadi sudah siap di PI 3 ini sudah siap, jangan sampai CGP-nya malah belum menyebar angket ya. Itu sebenarnya salah satu dari kelalaian kita, kan kasihan ya Bapak Ibu ya. Nah, sekarang pengajar praktik menanyakan apa saja proses yang sudah berjalan selama 1 bulan menjalani pembelajaran daring bersama dengan Fasil, menanyakan rencana tindak lanjut dari pendampingan sebelumnya, serta hal-hal yang dianggap sebagai capaian selama 1 bulan terakhir berdasarkan jurnal pemantauan pembelajaran daring. Jadi, tentu melalui jurnal pemantauan pembelajaran daring, PP ini bisa meng-cross-check ya, meng-cross-check apa-apa yang sudah dilakukan dan dialami ya, apa-apa yang sudah dialami oleh CGP-nya, apa yang dilakukan, perubahan apa yang dialami, perubahan positif ya. Nah, seperti itu bisa kita cross-check dari jurnal pemantauan pembelajaran daring ya. Lalu mengapresiasi kemajuan yang disampaikan oleh CGP. Nah, ini selesai untuk sesi awal pendampingan 20 menit. Kemudian kita masuk ke bagian inti pendampingan. Ini totalnya 145 menit ya. Nah, yang topik pertama ini Bu Eli ulangi lagi nih karena topik utamanya itu adalah kita bahas refleksi hasil survei umpan balik 360 dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak ya. Ini 45 menit ya. Apa hubungannya dengan PI selanjutnya? Ini kaitannya dengan PI 6 ya. Tadi Bu Eli sudah singgung ya. Dengan lembar survei yang sama, kemudian survei kompetensi guru penggerak, kemudian melakukan refleksi hasil survei ya. PP menggali CGP untuk menyampaikan hasil analisis dan refleksi dari umpan balik 360 dan asesmen mandiri tentang kompetensi guru penggerak ya. Karena nanti di dalam hasil refleksi itu kan ada 8 pertanyaan tadi ya. Itu semua pertanyaannya tentang kompetensi guru penggerak mana yang sudah konsisten, mana yang sudah baik, mana yang perlu ditingkatkan, terus perilaku apa yang perlu ditinggalkan, perlu ditingkatkan ya. Lalu dalam rangka perbaikan, nih seperti ini pertanyaannya boleh diulangi ya supaya ada gambaran. Dalam rangka dukungan apa yang Bapak Ibu butuhkan untuk mewujudkan rencana tindak lanjut ya. Jadi rencana tindak lanjut dari hasil kompetensi guru penggerak yang seperti ini akhirnya seperti apa? Nah, seperti itu ya. Baik, sekarang ini pertanyaan-pertanyaan coachingnya. Ingat, kita perlu menyampaikan dengan santai karena alurnya adalah tirta. Tirta itu adalah alur dari coaching yang seperti air mengalir ya. Jadi usahakan pertanyaan-pertanyaan terbuka dengan menggunakan kata tanyanya bagaimana, apa, hindari mengapa, hindari siapa ya supaya jawabannya tidak terkunci ya. Artinya supaya jawabannya luas berkembang sehingga PP bisa menemukan kata kunci di sana apa yang mau dilanjutkan ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang mengalir sampai kepada sebuah kesimpulan. Nah, berdasarkan hasil feedback 360 dan asesmen mandiri tentang kompetensi GP, apa yang kurang baik atau perlu ditingkatkan menurut responden terhadap kompetensi Bapak Ibu? Silakan diceritakan ya. Jelaskan menurut masing-masing responden.
Kalau menurut kepala sekolah bagaimana, menurut rekan sejawat bagaimana, kalau murid bagaimana ya. Lalu rencana apa, bagaimana rencana Bapak Ibu ke depannya untuk semakin mengasah kompetensi GP yang harus dimiliki ya. Sebagai guru penggerak tentu harus memiliki kompetensi guru penggerak ya. Bagaimana Bapak Ibu melibatkan orang lain untuk meningkatkan kompetensi GP yang harus Bapak Ibu miliki ya. Di sini Bu Eli menuliskan kata tanyanya adalah apa, bagaimana ya. Nah, topik kedua itu bahasan pendampingan adalah rencana penerapan pembelajaran sosial emosional. Ini 45 menit ya. Untuk apa ya? Ini kaitannya dengan tugas membuat RPP atau dalam kurikulum Merdeka itu adalah modul ya, modul pembelajaran itu RPP ya. Nah, RPP pada PI 4 ya, RPP atau modul pembelajaran pada PI 4 dan ini RPP ini nanti akan dibawa ke Lokakarya 4 ya. Jadi persiapannya itu ada di PI ketiga ya. Jadi di sini PP mengajak CGP berdiskusi. Ini baru diskusi ya terkait rencana. Ini baru rencana ya. Bagaimana rencana penerapan pembelajaran sosial emosional? Yang mana itu sosial emosional? Nah, Bapak Ibu PP juga perlu membaca modul-modulnya ya di modul 22 ya. Gunakan pertanyaan pemantik berikut sebagai panduan diskusi ya. Nah, ingat alur Tirta ya. Sehingga kita gunakan kalimat tanya ya, kalimat tanya bagaimana apa ya, supaya jawabannya tidak terkunci, tapi jawaban yang berkembang ya. Bagaimana Bapak Ibu mempelajari modul 22? Apa yang dipelajari pada modul tersebut? Ceritakan. Lalu bagaimana Bapak Ibu sudah merencanakan pembelajaran sosial emosional yang akan diterapkan dalam kelas Bapak Ibu? Jika sudah, bagaimana perencanaan yang sudah Bapak Ibu buat ya? Apakah sudah memiliki rencana perencananya seperti apa? Bagaimana harapan Bapak Ibu setelah menerapkan pembelajaran sosial emosional di kelas yang Bapak Ibu ampu? Ya, jadi ini adalah diskusi memancing dan mengarahkan CGP untuk nanti punya gambaran untuk merancang RPP-nya. Ya, karena apa? RPP ini akan dipakai sebagai tugas membuat RPP nanti pada PI 4 ya, PI selanjutnya dan ini akan dibawa ke Lokakarya 4. Nah, baik ya Bapak Ibu PP hebat, kita lanjutkan kepada topik dampingan ketiga yaitu keterlaksanaan tahapan Bagja ya. Lagi kita ketemu Bagja lagi ya. Nah, ini selama 60 menit ya. Jadi untuk apa topik ini? Ternyata topik ini itu kaitannya dengan persiapan tugas membuat rencana program pengembangan sekolah yang berdampak pada murid menggunakan alur Bagja. Nah, ini nanti tugas ini akan ketemu di PI 5, kemudian dibawa ke Lokakarya 5, Lokakarya 6, dan ujungnya adalah pada saat pameran hasil belajar di Lokakarya 7 hari kedua. Ya. Nah, seperti itu Bapak Ibu PP hebat ya, bahwa setiap topik-topik pendampingan yang kita sampaikan kepada CGP itu ternyata memiliki keberlanjutan tugas. Keberlanjutan tugas di PI berikutnya bahkan ke Lokakarya berikutnya. Jadi pada saat kita ber-PI ini perlu ditekankan dan perlu diskusinya perlu matang supaya CGP-nya nanti tidak mengalami kesulitan dan keraguan ya seperti itu. Jadi kita harus memberikan tadi ya, mengingatkan, kemudian menegaskan, memberikan arahan, ya tidak apa-apa ya. Artinya kita kan membantu CGP supaya mudah ya, supaya mudah dan lancar dan jelas, menguatkan konsep-konsep tugas yang mana yang harus dikerjakan untuk PI berikutnya dan seterusnya. Intinya seperti itu ya. Nah, di sini dalam menggali keterlaksanaan tahapan Bagja, ini sebetulnya adalah hasil, ini kan lanjutan ya, hasil diskusi Lokakarya 2 ya. Pada Lokakarya 2 kemarin, CGP itu sudah merancang visi prakarsa visi dirinya ya, kemudian prakarsa perubahan dirinya ya.
di dalam proses pembelajaran di kelasnya. Kemudian merancang, ya, melaksanakannya melalui tahapan bagja. Nah, ini hasil diskusi Lokakarya 2 kemarin, ini digali lagi informasinya ya, dan berikan penguatan ya, terkait keterlaksanaan bagja di sekolah CGP ya. Nah, kalau Bapak Ibu flashback ya, bahwa sebelum Loka 2 yaitu di PI 2 pun ya, ini CGP itu sudah membuat prakarsa perubahan dirinya ya, yang di cross check dengan visi dirinya, kemudian visi sekolah ya. Ini ternyata sudah cocok atau belum dengan keinginan dari Bapak Ibu guru di sekolah tersebut ya, yang menyusun kalimat rumpang ya, ingin murid seperti ini, cita-cita terhadap muridnya seperti ini ya. Ternyata itu sudah diwakili semua oleh oleh visi sekolah ya. Nah, keberlanjutan dari mulai PI 2 itu Bu, kemudian ke Lokakarya 2 ini, ke Lokakarya 2. Nah, sekarang ketemu lagi di PI ke-3, yaitu tentang tahapan bagja ya. Cuma gini, bedanya ini. Di PI 3 ini bagjanya itu tentang membuat rencana program pengembangan sekolah. Ini sudah berbicara tentang pemimpin di sekolah ya. Programnya juga bukan program kelas, bukan program diri sendiri, tetapi sudah rencana program pengembangan sekolah ya. Nah, kemudian artinya di sini menumbuhkan kepemimpinan murid ya. Nah, seperti itu. Kalau pada PI 2 itu bagjanya adalah mewujudkan prakarsa perubahan diri CGP. Lalu sekarang adalah bagja tentang membuat rencana program pengembangan sekolah ya. Nah, pertanyaan coachingnya Bapak Ibu bisa memulai dari bagaimana Bapak Ibu menerapkan metode bagja untuk merencanakan perubahan pada diri Bapak Ibu. Ya, di sini flashback ke yang kemarin ya. Kemudian setelah Bapak Ibu melakukan tahapan bagja, bagaimana hasilnya sesuai dengan visi guru penggerak? Apakah bagaimana tantangannya ya di dalam menerapkan tahapan bagja ya, apa yang perlu diperbaiki ke depannya terkait dengan pelaksanaan tahapan bagja untuk perubahan diri Bapak Ibu sehingga bisa mencapai visi yang telah dirumuskan ya. Jadi artinya pada PI 3 ini ya, ini seperti penguatan ya. Penguatan terkait keterlaksanaan bagja di sekolah CGP, dan ini nanti akan menjurus atau sebagai sebuah persiapan untuk membuat bagja pada rencana program pengembangan sekolah ya. Rencana program pengembangan sekolah yang berdampak pada murid, yaitu pada PI ke-5. PI 5 nanti dibawa ke Loka 5, 6, dan 7. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi keterlaksanaan tahapan bagjanya kita yang hasil dari diskusi Lokakarya 2 ini kita gali lagi ya, kita beri penguatan melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik yang sepertinya Bapak Ibu bisa kembangkan, tidak harus urutannya seperti ini, tetapi sebenarnya kalau kita menggunakan metode Tirta, maka pertanyaan itu akan malah sangat berkembang dibandingkan dari ini kan poin-poin yang ditanyakan ya. Tapi kalau kita bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada mereka, maka itu bisa sangat berkembang sehingga kita bisa mengambil benang merahnya ya, lalu sampai membuat CGP itu menyimpulkan sendiri terhadap apa yang sudah ditanyanya. Jadi pertanyaannya, keraguannya itu justru akan dijawab sendiri ya lewat pertanyaan-pertanyaan coaching Bapak Ibu. Nah, baik, sekarang kita masuk di bagian akhir pendampingan ya, selama 15 menit. Di sini sifatnya adalah merefleksi terhadap proses pendampingan saat itu ya.
Apa hal yang paling menarik yang didapatkan setelah proses kegiatan pendampingan hari ini? Apa yang membuat hal tersebut menarik ya? Apa yang sudah baik dan perlu diperbaiki dari pendampingan di kegiatan pendampingan berikutnya? Yang sudah baik apa kira-kira? Terus lalu apa yang perlu diperbaiki untuk pendampingan berikutnya ya? Jadi di sini kita menggunakan kalimat terbuka ya, kalimat yang jawabannya bisa mengalir ya sesuai dengan konsep coaching yaitu tirta itu konsep tirta ya. Apa yang sudah baik dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu PP hebat ini bagian yang penting ya karena terkait dengan pendampingan individu keempat ya. Setelah ini kan PI 4 ya. Artinya sebelum PI 4 kembali kita mengingatkan tugas yang harus disiapkan oleh CGP yaitu menyusun RPP dengan unsur diferensiasi, pembelajaran berdiferensiasi, kompetensi sosial emosional dan budaya positif ya. Ini CGP diingatkan untuk menyusun ini ya, meskipun ini sudah dipelajari dengan fasil ya, tetapi ini kita perlu ingatkan ya. Lalu kita sepakati batas waktu pengerjaan RPP dengan CGP kapan ya, kita sepakati. Nah, kemudian RPP yang sudah diserahkan CGP kepada kita itu segera kita koreksi ya. Kita berikan feedback ya. Kemudian diserahkan kembali ke CGP ya untuk dilakukan perbaikan. Ini saran Bu Eli adalah CGP lebih baik membuatnya misalnya di uh, Google Drive ya, di Google Drive. Jadi bisa bekerja di sana, linknya ada di sana ya. Jadi lebih praktis seperti itu. Kemudian setelah di feedback, lalu CGP memperbaikinya ya. Nah, lalu kemudian penetapan jadwal pelaksanaan observasi pembelajaran dengan CGP. Jadi nanti pada saat PI keempat itu ada observasi pembelajaran dilaksanakan minimal 2 JP ya dan mengikuti jadwal CGP atau jadwal yang disepakati bersama. Ya, seperti itu. Jadi ingatkan tugas ini sebagai rencana tindak lanjut, yaitu persiapan untuk melaksanakan PI 4, ya, PI berikutnya ya, yaitu tentang menyusun RPP dengan unsur-unsur yang harus ada diferensiasi, kompetensi sosial emosional dan budaya positif ya. Ini seperti pola yang kemarin waktu sebelum PI 3 maka di saat PI 2 bagian akhir pada saat um, akhir sesi PI 2 maka PP mengingatkan CGP untuk menyebar angket survei ya lalu membuat rangkuman hasil refleksi hasil survei tadi umpan balik 360 ya karena itu hasilnya akan dibaca dulu oleh PP ya kemudian akan dinilai pada PI 3. Nah, ini seperti itu juga ya. Jadi, sebelum PI 4 ya kita sampaikan di akhir sesi PI 3 ini ayo silakan dilihat lagi RPP-nya, pembelajaran menyusun RPP-nya yang seperti sudah dibuat yang seperti sudah dipelajari bersama Fasil ya. CGP menyusun RPP dengan unsur ini, kemudian ditulis di Google Drive saja, ya Google Doc maksudnya ya, kemudian di feedback oleh PP ya, PP juga perlu memfeedback ya, sehingga setelah memfeedback harus cepat di feedback supaya CGP punya waktu untuk memperbaiki hasil feedback dari PP ya. Kenapa? Karena setelah diperbaiki ya, maka RPP ini akan dibawa kemana ya? Ini PI 4 dan akan dibawa ke lokakarya 4. Di PI 4 didiskusikan lagi, kemudian dibawa ke lokakarya 4 ya. Demikian ya Bapak Ibu PP hebat, mungkin sedikit panjang ya. Artinya ada bagian yang Bu Eli ulang-ulang di sini ya, supaya Bapak Ibu PP hebat bisa memahami dan mendapatkan pengertian ya memahami atau mendapatkan pengertian bahwa ya itu bagian yang harus ditekankan di highlight adalah yang tadi yang Bu Eli ulang-ulang tadi ya yaitu di ke PI 3 yang cukup spesifik ini ya.
Terima kasih. Ada hal-hal yang terkait pembelajaran daring yang perlu diketahui oleh Fasil, hal yang sudah baik, terus kemajuan yang luar biasa, atau bahkan em, hal-hal yang justru perlu diperhatikan, mendapatkan perhatian khusus, kalau permasalahan yang perlu diselesaikan bersama itu disampaikan kepada Fasil ya di jurnal komunikasi di LMS. Jadi jurnal komunikasi bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga itu sebaiknya kita isi ya karena itu adalah tugas kita sebagai PP ya yaitu jurnal komunikasi antara PP dan Fasil di dalam membahas tugas-tugas kemajuan yang sudah dicapai oleh PP maupun permasalahan bukan PP ya, CGP atau permasalahan yang dialami oleh CGP. Tujuannya adalah supaya CGP ini bisa menuntaskan semua tugasnya dengan maksimal dan benar-benar menjadi guru penggerak yang nanti akan membawa perubahan, menjadi role model, membawa perubahan berdampak kepada sekolahnya ya. Seperti itu Bapak Ibu PP hebat, terima kasih sudah menonton video ini. Bu Eli juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Ibu narasumber yang sudah berbagi, memberikan penguatan pada modul 2 dan 3 ya. Ini adalah pada kegiatan daring penyegaran PP Angkatan 11 Provinsi Jambi yang kemarin barusan dilaksanakan yaitu pada tanggal 14, 15, 16, dan 19 Agustus 2024 yaitu ucapan terima kasih kepada Ibu Yeti Fatri Dewi dari BGP Provinsi Jambi. Terima kasih Ibu sudah memberikan penguatan kepada kami sehingga bagian-bagian yang masih ragu-ragu ya itu kami sudah bisa menangkap bagian mana yang perlu diperhatikan. Ya, terima kasih penguatannya Ibu. Terima kasih sudah berbagi kepada kami semua. Terima kasih juga ya Bapak Ibu PP hebat sudah menonton video ini sampai habis kiranya bermanfaat. Silakan share kepada teman-teman yang lain juga bisa kepada CGP-nya sehingga kita sama-sama menjalani program pendidikan guru penggerak ini sampai selesai dan mendapatkan hasil yang optimal. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin.